Rumus suku ke N dari barisan min 1, 1/2, min 1/3, 1/4, min 1/5 adalah titik-titik. Jadi untuk mempermudah pengerjaannya, kita tuliskan satu ini sebagai 1/1. Jadi kita peroleh min 1/1, kemudian 1/2, kemudian min 1/3, kemudian 1/4, kemudian minus 1/5. Kita perhatikan di sini ada pola positif negatif yang selang-seling dimulai dari negatif, positif, negatif, positif, negatif. Apabila yang pertamanya negatif kemudian diikuti dengan positif lalu selang-seling, kita gunakan modalnya adalah min 1 di pangkat N. Tetapi apabila dimulai dari positif lalu negatif, positif, seperti itu, kita gunakan negatif 1 pangkat N tambah 1. Dan kemudian angka 1 yang di bagian pembilang semua sama. Di bagian penyebutnya angkanya 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan berarti 1/N. Maka kalau kita perhatikan model bentuk yang kita tuliskan UN-nya itu sama dengan yang terdapat di option E. 3 bilangan berurutan yang berjumlah 12 merupakan suku deret aritmatika. Jika bilangan ketiga ditambah 2, maka diperoleh suku-suku deret geometri. Hasil kali ketiga bilangan tersebut sama dengan titik-titik. Jadi untuk deret aritmatika berarti suku pertamanya adalah A, ditambahkan dengan suku kedua yaitu A tambah B, dan suku ketiga berarti A tambah 2B. Hasilnya 12. Kita bisa tuliskan bahwa bilangan yang dimaksud adalah A tambah A tambah A, 3A. Kemudian B tambah 2B menjadi 3B sama dengan 12. Dan kita bagikan dengan 3, kita peroleh A tambah B sama dengan 4. Maka kita dapatkan bahwa bilangan tersebut adalah A, kemudian A tambah B-nya kita tukar menjadi 4. Kemudian karena suku kedua menjadi suku ketiga itu sama dengan ditambahkan dengan beda, kita ubahnya ini menjadi 4 ditambah beda. Dan kalau kita mau gantikan bahwa dari suku kedua mau dijadikan suku pertama, ini bisa kita tukar menjadi 4 dikurang beda. Ini adalah barisan aritmatikanya. Kemudian katanya di kalimat kedua, jika bilangan ketiga ditambah 2, maka diperoleh suku deret geometri. Berarti dari aritmatika ini akan berubah menjadi geometri apabila suku ketiganya ditambah 2. Jadi 4 tambah B ditambah 2 menjadi 6 ditambah B. Dan untuk suku geometri berlaku bahwa suku kedua dikuadratkan itu sama dengan U1 dikali U3. Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 4 kurang B dikali 6 ditambah B. 16 sama dengan 4 kali 6, 24 ditambah 4B kurang 6B kurang B kuadrat. Kita pindahkan 0 sama dengan 8 dikurang 2B dikurang B kuadrat. Atau B kuadrat tambah 2B kurang 8 sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan menjadi B plus 4 dan B minus 2 sama dengan 0. B-nya minus 4, B-nya 2. Karena kalau kita gunakan B-nya min 4, berarti kita akan dapatkan suatu hubungan bahwa A sama dengan 4 dikurang B. Berarti kalau kita gunakan B-nya min 4, 4 dikurang min 4 kita peroleh A-nya 8. Atau ketika kita gunakan B-nya 2, maka A-nya adalah 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Maka kita peroleh di kemungkinan pertama, bilangan pertama adalah 8, dengan beda minus 4, berarti kita kurang 4, ini menjadi 4, kemudian 0. Jadi kalau kita kalikan ketiga bilangan tersebut adalah 8 kali 4 kali 0, hasilnya 0. Atau di kemungkinan kedua, dengan menggunakan A-nya 2, kemudian bedanya 2, berarti ditambah 2 menjadi 4, ditambah 2 lagi menjadi 6. Kalau kita kalikan ini hasilnya 48. Berarti hasil kali ketiga bilangan tersebut bisa 0, bisa 48. Kita peroleh jawabannya di opsi B. Suatu deret aritmatika terdiri atas 3 suku. Jika suku yang di tengah dikurangi 5, maka berubah menjadi deret geometri dengan rasio sama dengan 2. Suku ketiga deret tersebut adalah titik-titik.
Jadi untuk yang aritmatikanya berlaku A tambah B, dan A tambah 2B. Kemudian untuk yang di geometrinya itu terjadi ketika suku tengah, berarti suku yang kedua dikurang 5. Berarti A, kemudian A tambah B kurang 5, kemudian A tambah 2B, akan kita peroleh dengan rasio sama dengan 2. Berarti kita peroleh bahwa rasio itu adalah U2 dibagi dengan U1, 2 sama dengan A tambah B kurang 5 per A. Di sini kita lakukan perkalian silang. 2A sama dengan A tambah B kurang 5. A-nya kita pindah, 2A dikurang A menjadi A sama dengan B dikurang 5. Rasio dapat juga kita tuliskan sebagai U3 dibagi U2. Berarti 2 sama dengan U3 adalah A tambah 2B dibagi dengan A tambah B kurang 5. Kita kali silang lagi, 2 dikali A ditambah 2 kali B, 2 kali min 5, sama dengan A ditambah 2B. Dan kalau kita perhatikan di sini 2B-nya nilainya habis. Kemudian kita tuliskan 2A kurang 10 sama dengan A. Berarti 2A kurang A sama dengan 10. Kita peroleh A-nya sama dengan 10. Maka dengan menggabungkan kedua persamaan ini, 10 sama dengan B dikurang 5. Kita peroleh B-nya adalah 10 tambah 5 menjadi 15. Suku ketiganya adalah A tambah 2B. Maka kita tuliskan nilai dari U3 adalah A ditambah 2B, nilai A-nya 10, nilai B-nya 15, jadinya 10 ditambah 2 kali 15 adalah 30. Kita jumlahkan dan kita peroleh hasilnya 40 di option C. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda 3. Jika suku kedua dikurangi 1, terbentuklah barisan geometri dengan jumlah 14. Rasio barisan tersebut adalah titik-titik. Berarti kalau untuk aritmatikanya berlaku suku pertama adalah A tambah B, dan suku ketiga adalah A tambah 2B. Karena bedanya 3, maka kita bisa tuliskan menjadi A, kemudian A tambah 3, A tambah 6. Kemudian katanya jika suku kedua dikurangi 1 terbentuk barisan geometri. Maka barisan geometri yang dimaksud adalah A, kemudian barisan kedua A tambah 3-nya dikurangi 1 menjadi A ditambah 2, kemudian A ditambah 6. Di sini ditekankan bahwa terbentuk barisan geometri dengan jumlah 14. Berarti A ditambah A plus 2 ditambah A plus 6 hasilnya sama dengan 14. A tambah A tambah A, 3A, ditambah 2 dan 6 menjadi 8 sama dengan 14. Kita peroleh 3A sama dengan 14 dikurang 8 adalah 6. Kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2. Maka barisan geometri yang dimaksud adalah menggunakan A-nya 2. 2 kemudian 2 tambah 2 adalah 4. 2 tambah 6 menjadi 8. Maka rasio dari barisan geometri tersebut adalah U2 dibagi dengan U1. Kita peroleh jawabannya 2. Kita pilih di option B. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika jika suku ketiga ditambah 2 dan suku kedua dikurangi 2, diperoleh barisan geometri. Jika suku ketiga barisan aritmatika ditambah 2, hasilnya menjadi 4 kali suku pertama. Suku pertama dari aritmatika tersebut adalah titik-titik. Dikatakan membentuk barisan aritmatika, kita tuliskan suku pertama adalah A, suku keduanya adalah A tambah B, dan suku ketiganya adalah A tambah 2B. Ketika dilakukan proses mengurangi bilangan kedua dengan 2, kemudian bilangan ketiga ditambah 2, terbentuk barisan geometri. Berarti barisan geometri yang dimaksud adalah A, kemudian untuk suku keduanya dikurangi 2, berarti A tambah B kurang 2, dan suku ketiganya ditambah 2. Ini berarti A tambah 2B ditambah 2. Dan sebuah keterangan lagi bahwa jika suku ketiga barisan aritmatika, yaitu A tambah 2B, ditambahkan dengan 2 katanya, hasilnya menjadi 4 kali suku pertama, jadinya 4A. Jadi kita peroleh 3 buah persamaan, yaitu yang di aritmatika, di geometri, dan kalimat yang menyatakan bahwa suku ketiga ditambah 2 menjadi 4A. Maka kita sederhanakan dulu, A-nya kita pindahkan menjadi 2B tambah 2 sama dengan 4A dikurang A menjadi 3A. Dari persamaan ini,
Kita akan gunakan di geometri bahwa pada barisan geometri akan terbentuk U2 pangkat 2 sama dengan U1 dikali U3. Karena di sini variabelnya masih 2, kita akan lakukan dengan metode substitusi. Berarti 2B sama dengan 3A dikurang 2. Maka B-nya kita gantikan menjadi 3A kurang 2 per 2. Nilai dari suku kedua adalah A plus B kurang 2 dikuadratkan sama dengan A dikali A tambah 2B ditambah 2. Kita tulis A tambah, B-nya kita ganti menjadi 3A kurang 2 per 2 dikurang 2 kuadrat sama dengan A dikali A tambah 2B, langsung kita gantikan menjadi 3A kurang 2 ditambahkan dengan 2. Kita tuliskan dengan menyamakan penyebut menjadi per 2. Kita peroleh 2A ditambah 3A kurang 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan A dikali A tambah 3, 4A, min 2 tambah 2 habis. Kita dapatkan 5A kurang 6 per 2 dipangkat 2 kan, sama dengan 4A pangkat 2. Kemudian kita kuadratkan, kita peroleh 25A kuadrat dikurang 60A ditambah 36 per 4 sama dengan 4A kuadrat. Maka 25A kuadrat dikurang 60A ditambah 36 sama dengan 16A kuadrat. Kita kurangkan 25A kuadrat dikurang 16 menjadi 9A kuadrat dikurang 60A ditambah 36 sama dengan 0. Kita coba sederhanakan, kita bagi 3. Kita peroleh 3A kuadrat dikurang 20A ditambah 12 sama dengan 0. Maka di tempat terpisah kita faktorkan menjadi 3A per 3. 3 kali 12 adalah 36. Jadi kita akan cari dua buah bilangan yang dikalikan 36 dan dijumlahkan minus 20. Angka yang dimaksud adalah minus 2 dan minus 18. Kita bagi 3, kita peroleh 3A dikurang 2 dan A dikurang 6. Kita faktorkan 3A kurang 2 kali A kurang 6 sama dengan 0. Sehingga nilai dari A bisa kita tuliskan bahwa nilainya 2 per 3 atau A-nya sama dengan 6. Jadi kita pilih suku pertama dari tersebut adalah 6 untuk jawaban yang tersedia. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda 16. Jika bilangan terkecil ditambah 10 dan bilangan terbesar dikurangi 7, maka hasilnya diperoleh barisan geometri. Hasil bagi suku ketiga dan suku pertama bilangan tersebut adalah titik-titik. Untuk yang di aritmatika dengan beda 16, maka angkanya adalah A ditambah B, jadi A tambah 16. Kemudian A ditambah 2B, jadinya adalah A tambah 32. Sementara apabila bilangan terkecil, yaitu A-nya, ditambahkan dengan 10, suku keduanya tidak disebutkan apapun, dan bilangan terbesar, yaitu A tambah 32, dikurangi dengan 7. Maka kita akan dapatkan menjadi A tambah 10, kemudian A ditambah 16, dan A ditambah 25. Ini adalah sebuah barisan geometri, maka akan berlaku suku kedua kuadrat sama dengan suku pertama dikalikan dengan suku ketiga. A ditambah 16 kuadrat sama dengan A ditambah 10 dikali A tambah 25. Kita peroleh A kuadrat tambah 32A tambah 256 sama dengan A kuadrat tambah 10A dan 25A menjadi 35A ditambahkan dengan 250. Kita pindahkan A kuadrat dengan A kuadratnya habis. 256 dikurang 250 sama dengan 35A dikurang 32A. 6 sama dengan 3A, maka A-nya adalah 6 dibagi 3, kita peroleh nilainya sama dengan 2. Maka setelah itu kita kembalikan ke aritmatika tadi. Suku pertamanya adalah A, 2.
kemudian A tambah 16 jadinya 18, kemudian A tambah 32 berarti 34. Kita bisa lanjutkan bahwa tadi kita disebutkan bahwa memiliki beda sama dengan 16. Maka apabila kita ikuti bilangan-bilangan tersebut dengan menambahkan 16, setelah 34, kalau kita tambahkan dengan 16, kita peroleh 50, kita tambah 16 lagi menjadi 66. Yang ditanyakan adalah hasil bagi suku ketiga dan suku pertama. Sebenarnya kalau kita langsung bagi tadi U3 bagi 2 ya. U3 per U pertama berarti 34 dibagi 2 hasilnya adalah 17. Kita pilih jawabannya di option A. Dimas akan membuat persegi panjang pada sebuah kertas berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 cm seperti gambar berikut. Diketahui EF sama dengan setengah AB dan EH sama dengan setengah BF sama dengan seperempat BC. Jika luas daerah yang diarsir mengikuti pola deret konvergen sampai tak hingga, luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Berarti luas daerah yang diarsir kita misalkan ini sebagai A. Maka apabila kita tuliskan rumus dari luas A itu adalah panjang kali lebar, berarti panjangnya 30, lebarnya adalah 15, kita peroleh 450. Kita lanjutkan dengan daerah yang kedua. Katanya EF sama dengan setengah dari AB, berarti untuk EF nilainya 15. Dan untuk E ke H sama dengan setengah dari BF. BF-nya 15, berarti E ke H adalah setengahnya, menjadi 7,5. Maka luas untuk yang di bagian B ini, panjangnya 15 dan lebarnya 7,5. Kalau kita kalikan 15 dikali 7,5, hasilnya adalah 112,5. Dan pola ini berlangsung terus-menerus, maka rasio adalah luas daerah yang kedua dibagi luas pertama. 112,5 dibagi dengan 450. Dan kita peroleh hasilnya untuk 112,5 dibagi dengan 450. Kita peroleh hasilnya seperempat. Maka untuk luas tak hingganya, kita gunakan rumus A per 1 kurang R. A-nya adalah 450 per 1 kurang 1 per 4. Hasilnya 450 per 3 per 4. Jadi 450 kali 4 per 3, kita peroleh jawabannya adalah 600. Jadi jawabannya kita dapatkan di option A. Diketahui segitiga siku-siku sama kaki pertama dengan panjang sisi siku-siku adalah A cm. Dibuat segitiga siku-siku sama kaki kedua dengan panjang sisi miring sama dengan panjang sisi siku-siku segitiga pertama. Segitiga siku-siku sama kaki ketiga dan keempat dan seterusnya masing-masing dibuat dengan panjang sisi miring sama dengan panjang sisi siku-siku sebelumnya. Jumlah luas segitiga tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk perbandingan gambarnya kita bisa ilustrasikan bahwa di awal terdapat sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang siku-sikunya adalah A, berarti ini A, ini A. Maka untuk gambar yang pertama ini kita dapatkan luasnya menjadi setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah A pangkat 2. Kemudian dibuat segitiga siku-siku sama kaki yang kedua katanya dengan sisi miring sama dengan panjang sisi siku-siku yang pertama. Berarti ini A. Karena dia sama kaki kita ibaratkan ini X dan X. Kita tuliskan bahwa X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Berarti 2X kuadrat sama dengan A pangkat 2. X kuadratnya adalah A kuadrat per 2. Dan kita mau mencari luas dari bentuk yang kedua ini dengan menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Kebetulan alasnya X, tingginya X adalah setengah X pangkat 2. Di mana X pangkat 2 adalah A kuadrat per 2. Jadi setengah kali A kuadrat per 2 kita peroleh seperempat A kuadrat. Berdasarkan gambar ataupun ilustrasi ini, rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama. Maka kita peroleh seperempat A kuadrat dibagi dengan setengah A kuadrat. Seperempat dibagi setengah, kita tuliskan seperempat dibagi 1 per 2.
di mana A kuadratnya habis, menjadi 1/4 kali 2/1, hasil adalah 2/4 atau setengah. Maka jumlah luas tak hingganya, kita gunakan rumus A/1 kurang R. Luas yang pertama setengah A kuadrat, dibagi dengan rasionya adalah 1/2. Kita peroleh setengah A kuadrat dibagi dengan 1 kurang setengah adalah setengah, setengah bagi setengah habis. Maka jawabannya adalah A pangkat 2. Kita peroleh jawabannya di option A. Pada segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi P, digambarkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen berturut-turut di tengah sisi BC, CA, dan AB, sehingga terjadi segitiga aksen, B aksen, C aksen. Proses semacam ini dilakukan pada segitiga aksen, B aksen, C aksen seperti gambar berikut. Jumlah luasnya adalah titik-titik. Jadi yang pertama kita akan mencoba mencari rumus luas dari segitiga sama sisi yang dimaksud. Yang pertama kita gambarkan sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi P, ini juga P. Kita akan butuhkan tinggi dari segitiga tersebut. Karena alasnya P, kita bagi 2 sama panjang, ini 1/2 P. Maka untuk tingginya kita gunakan Pitagoras, menjadi akar dari P kuadrat dikurang setengah P kuadrat. Maka nilai dari tingginya adalah akar dari P kuadrat dikurang 1/4 P kuadrat. Tingginya kita peroleh menjadi akar dari 1 P kuadrat dikurang 1/4 menjadi 3/4 P kuadrat. Jadi akar dari 4, 2, akar dari P kuadrat P, kita peroleh 1/2 P akar 3. Maka luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah kali P dikali tingginya adalah setengah P akar 3. Kita peroleh 1/4 P kuadrat akar 3. Kemudian setelah kita dapatkan, kita akan coba membandingkan luas antara segitiga ABC dengan A aksen, B aksen, dan C aksen. Segitiga ABC ini, kalau kita bagi menjadi seperti ini, kita akan dapatkan 4 buah segitiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Karena dibagi menjadi 4 sama besar, maka kita bisa tuliskan bahwa luas dari A aksen, B aksen, C aksen itu adalah sama dengan 1/4 dari ABC. Maka rasionya adalah 1/4. Untuk jumlah tak hingga dari luas segitiga tersebut, kita gunakan A/1 kurang R, di mana nilai A suku pertama itu adalah luas dari segitiga ABC yang pertama, 1/4 P kuadrat akar 3, dibagi dengan 1 dikurang, rasionya adalah 1/4. Kita peroleh 1/4 P kuadrat akar 3, dibagi dengan 1 kurang 1/4 adalah 3/4. 4-nya habis menjadi 1/3 P kuadrat akar 3. Sehingga jawaban yang diperoleh sesuai dengan yang di option D. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter ke lantai. Setiap kali bola itu memantul, ia mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian pantulan sebelumnya. Panjang lintasan bola dari pantulan ketiga sampai berhenti adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan di awal dengan ketinggian 2 meter. Kita ilustrasikan seperti ini. Ini ketinggian 2 meter. Kemudian katanya dia memantul dan mencapai ketinggian 3/4 dari tinggi pantulan sebelumnya. Jadi kalau kita pantulkan kemari, tingginya tidak sampai ke tinggi yang semula, maka tinggi yang dia capai adalah 2 dikali 3/4. Itu setara dengan 3/2 meter. Ini adalah pantulan yang pertama. Kemudian jatuh lagi, memantul lagi sebesar 3/4 kali tinggi yang sebelumnya 3/2. Maka dia mencapai ketinggian menjadi 9/8. Kemudian dia sampai ke tanah, dia memantul kembali menjadi 3/4 dikali 9/8. Kita peroleh ketinggiannya adalah 27/32. Dan prosesnya akan berlanjut sampai nanti dia berhenti. Apabila kita hitung sampai ke pantulan ketiga, maka ini sama saja dengan menghitung jumlah tak hingga dari awal dan kita kurangi dengan
sepanjang lintasan sebelum pantulan ketiga. Baik, kita hitung yang ini sampai kemari. Ini kita kurangi dengan panjang lintasan tak hingga. Jadi untuk yang tak hingga, kita gunakan rumusnya adalah A per 1 kurang R dikali 1 tambah R untuk total panjang lintasannya, menjadi 2 dikali 1 ditambah 3 per 4 dibagi dengan 1 dikurang 3 per 4. Kita peroleh 2 dikali 7 per 4 dibagi 1 per 4. 4-nya habis, kita peroleh 14 meter. Lalu kita hitung S yang sebelum pantulan ketiga. Kita peroleh 2 ditambah yang ini sama panjangnya 2 kali 3 per 2 ditambah yang ini panjangnya sama 2 kali 9 per 8. Kita dapatkan 2 ditambah 3 ditambah 9 per 4. Jadi 2 tambah 3 adalah 5. Kita samakan penyebut keempat adalah 20 per 4 ditambah 9 menjadi 29 per 4. Maka panjang lintasannya kita kurangkan. 14 dikurang 29 per 4. Kita bisa mencoba mendesimalkan. Jadi 29 dibagi 4. Kita peroleh jadinya 14 dikurang 7,25. Dan 14 dikurang 7,25. Kita peroleh jawabannya adalah 6,75. Jadi kita pilih jawabannya yang di option A.